Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang switch case ya, yang merupakan kelanjutan dari tema seleksi ya. Sebelumnya kita sudah bahas untuk tema seleksi, yaitu seleksi dengan menggunakan if, di mana untuk if sendiri itu dibagi menjadi beberapa bentuk ya. Yang pertama yaitu if saja, kemudian yang kedua adalah if else, kemudian yang ketiga adalah if else if ya. Jadi di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu if saja, yang kedua yaitu if kemudian else, dan yang ketiga yaitu if else if ya. Nah, yang pertama ini digunakan jika kita hanya memiliki satu pilihan. Kemudian yang kedua digunakan jika kita memiliki dua pilihan. Kemudian yang ketiga digunakan jika kita memiliki lebih dari dua pilihan. Ya, ini kita mengingat materi yang sebelumnya dulu. Oke, kemudian jenis seleksi yang lain, yang kedua yaitu seleksi dengan menggunakan switch case ya. Kemarin sebelumnya sudah saya jelaskan terdapat beberapa perbedaan antara if dan switch case ya. Perbedaan yang jelas yaitu pada if dia dapat menangani range atau jangkauan, sedangkan pada switch case dia tidak menangani jangkauan. Jadi pada switch case itu nilainya pasti ya. Nilainya pasti. Oke, sekarang kita ke bahasan tentang switch case dulu ya. Nah, di sini pernyataan switch adalah pernyataan yang digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan berdasarkan nilai dari sebuah ungkapan dan nilai penyeleksi. Kemudian setiap ungkapan diungkapkan dengan sebuah nilai integral konstan, seperti sebuah nilai dengan tipe byte, short, integer, atau karakter. Jadi nilai yang terdapat pada switch case nanti itu bisa bertipe byte ataupun short atau integer, bahkan juga bisa bernilai karakter ya. Oke, kemudian bentuknya seperti apa, aturan penulisannya seperti apa, atau sintaks dasarnya seperti apa. Nah, ini adalah aturan penulisan dari seleksi menggunakan switch case ya. Kalau di dalam if else, di belakang if di sini adalah boolean expression ya. Boolean expression. Tetapi kalau di dalam switch case di sini boolean ya, ini boolean. Kalau di dalam switch case di sini bukan boolean expression ya, tapi di sini disebut sebagai switch expression. Kemudian untuk case value-nya kita tuliskan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, selain case value di sini juga ada default action ya. Default action ini nanti akan dijalankan jika semua case value ini tidak ada yang cocok ya. Jadi kalau tidak ada yang sesuai, maka ya statement yang akan dijalankan adalah statement setelah default action ini. Kemudian di setiap case value di sini diikuti dengan break ya. Setelah statement yang akan dijalankan diikuti dengan break. Artinya apa? Pada saat ekspresi itu sesuai dengan value dalam sebuah case, maka harapannya hanya statement yang terdapat pada case tersebut saja yang akan dijalankan. Artinya jika value 1 ya, jika value 1 itu sesuai, maka hanya statement 1 yang akan dijalankan ya. Nah, di sini fungsinya break yang ada di sini ya. Tapi kalau tidak ada break, maka dia akan lanjut ke statement berikutnya. Jadi fungsi dari break itu adalah untuk menghentikan proses ya dalam melanjutkan atau mengerjakan
statement atau menjalankan programnya. Kemudian bagaimana flowchartnya? Ini adalah flowchartnya ya. Jadi hampir seperti if else if ya, hampir seperti if else if. Jadi ini adalah case value yang pertama. Jika case value pertama bernilai true, maka dia akan mengerjakan statement 1 karena di sini ada break maka selesai. Kemudian di sini selesai. Kalau statement 1 bernilai false, dia akan cek case value 2. Kalau bernilai true akan dikerjakan statement 2, kalau false dia akan cek case value 3. Case value 3 jika bernilai true akan kerjakan statement 3 dan seterusnya. Sampai di sini default action akan dikerjakan jika semua case value itu tidak ada yang sesuai, ya. Kemudian bagaimana jika di sini tidak ada break? Kalau di sini tidak ada break berarti setelah statement 1 jika case value pertama bernilai true, maka dia akan mengerjakan statement berikutnya sampai bertemu dengan break, ya. Nah, di sini dalam keterangannya switch expression harus ditulis di dalam tanda kurung biasa ya, bukan kurung kurawal, tapi kurung biasa. Kemudian value 1 sampai dengan value yang ke n harus memiliki tipe data yang sama dengan switch expression dan tidak dapat berupa ekspresi matematis ya. Di sini misalkan penambahan itu tidak boleh. Kemudian jika case ditemukan, maka eksekusi dimulai dari case tersebut sampai dengan ditemukan break. Jadi akan berhenti pada saat ditemukan break. Kemudian di sini lanjutan lagi ya. Keyword break adalah opsional, artinya bisa ada, bisa juga tidak ada. Tetapi jika harapannya itu hanya statement tersebut saja yang akan dikerjakan pada saat case value tersebut bernilai true, maka di setiap case value di akhirnya setelah statement itu kita sertakan dengan break. Kemudian case default adalah opsional, dieksekusi jika tidak ada case yang memenuhi ya. Jadi dia hanya akan dijalankan jika semua case value itu tidak memenuhi. Atau di sini default action itu dikatakan sebagai alternatif terakhir ya, statement yang akan dijalankan. Kemudian case dicek secara berurutan dari atas ke bawah ya, tidak acak dari tengah ke atas atau dari bawah ke atas, itu tidak, tapi dari atas ke bawah. Kemudian lebih baik case diurutkan dalam default, diletakkan di case yang terakhir. Jadi default itu diletakkan setelah case yang terakhir, tidak di tengah-tengah atau bahkan di atas, karena dia sebagai alternatif terakhir jika case value tidak terpenuhi. Kemudian switch case tanpa break menyebabkan case berikutnya itu akan dieksekusi. Akibatnya statement yang berada pada case berikutnya itu akan dijalankan. Oke, nah ini catatannya. Kemarin kan ada perbedaan antara if dan switch case ya. Tapi di sini sebagai catatan khusus yaitu di mana semua program yang dibuat dengan pernyataan switch tidak dapat diubah menggunakan if ya. Jadi tidak semua program yang dibuat menggunakan switch dapat diubah menjadi if, tapi sebaliknya tidak semua if dapat diubah menjadi switch. Ya, tidak semua if dapat diubah menjadi switch ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini karakteristik switch case yang harus Anda ketahui yaitu perintah switch akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta yang berada di dalam case value. Kemudian pembandingan akan dimulai dari konstanta 1 sampai dengan konstanta terakhir. Jika hasil dari kondisi sama dengan nilai konstanta tertentu, maka pernyataan 1 yang akan dijalankan sampai ditemukan break. Ya, misalkan di sini contoh ya. Contoh di sini kita akan mengetahui kode bulan dari dan hari sebagai berikut. Jadi jumlah hari untuk setiap bulan ya, di mana di sini sudah
dijelaskan bahwa untuk bulan 1 yaitu bulan Januari, Maret, Mei dan seterusnya di sini yaitu bulan 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 jumlah hari dalam bulan tersebut adalah 31 hari. Sedangkan jumlah hari pada bulan keempat, 6, 9 dan 11 adalah 30 hari. Kemudian jumlah hari pada bulan Februari atau bulan yang kedua itu bisa 28 ataupun 29. Kemudian jika selain angka tersebut yang dimasukkan, berarti dari angka 1 sampai dengan 12 ya, selain 1 sampai 12, maka akan tampil komentar salah memasukkan kode bulan. Karena bulan itu dimulai dari bulan Januari yaitu 1 sampai bulan Desember yaitu 12 ya. Nah, ini adalah algoritmanya ya. Langkah yang pertama yaitu mulai, yang kedua kita harus mendefinisikan variabel yang nantinya akan kita masukkan yaitu berupa angkanya atau berupa nilai ya, di mana nilai tersebut merupakan bilangan bulat, jadi tipenya adalah integer nantinya ya. Jadi di sini langkah kedua yaitu kita definisikan atau kita masukkan variabel. Terserah di sini Anda memberi nama untuk nama variabelnya itu apa. Kalau di sini diberi nama KD underscore bulan. Kemudian langkah yang ketiga, jika di sini KD bulan itu sama dengan 1, 3, 5, 7, 8, 10 dan 12, maka akan tampil bahwa jumlah hari pada bulan tersebut adalah sama dengan 31. Kemudian jika KD bulan sama dengan 4, 6, 9, 11, maka akan tampil jumlah harinya adalah 30. Kemudian jika kode bulan sama dengan 2, maka akan tampil jumlah harinya yaitu 28 atau 29. Dan jika kode bulan yang dimasukkan itu salah, artinya di luar angka 1 sampai dengan 12, maka akan tampil salah memasukkan kode bulan. Kemudian selesai. Oke, sekarang kita coba buat program dengan menggunakan if ya. Tadi semua switch itu bisa diubah menjadi if, tapi tidak semua if bisa diubah dengan menggunakan switch ya. Nah, di sini karena angkanya pasti ya. Angkanya pasti, maka di sini bisa kita buat dengan menggunakan if dan switch. Pasti itu artinya dia bukan jangkauan. Misalkan jangkauan itu adalah misalkan di sini nilai ya. Nilai itu lebih dari 60, kemudian kurang dari 80. Nah, ini yang disebut sebagai range atau jangkauan. Nah, kalau menggunakan range atau jangkauan, berarti di sini range atau jangkauannya itu dari yang masuk ke dalam kriteria tersebut itu dari nilai 61 ya sampai dengan 79 ya. Jadi dari 61 sampai dengan 79. Nah, kalau seperti ini tidak bisa dibuat dengan menggunakan switch. Tapi dia bisa dibuat dengan menggunakan if ya. Oke, sekarang kita lihat program yang menggunakan if ya. Nah, ini adalah header filenya. Kemudian ini adalah deklarasi kode bulannya ya. Kita deklarasikan di dalam program utama atau main program. Nah, di sini diberi nama KD bulan dengan tipe data yaitu integer karena yang kita masukkan adalah bilangan bulat ya. Kemudian di sini nanti akan pada saat program dijalankan akan tampil di layar masukkan kode bulan. Kemudian kita menginputkan angka ya dari 1 sampai 12 atau angka yang lain gitu ya. Kemudian akan disimpan di dalam kode bulan. Nah, setelah itu akan dicek apakah kode bulan yang dimasukkan di sini itu sama dengan 1 atau ya sama dengan 3 atau 5 atau 7 atau 8 atau 10 atau 12 ya. Nah, di sini dalam penulisannya kalau Anda lihat di situ ya, penulisannya adalah if kemudian
kurung buka ya. Nah, karena di situ ada beberapa klausa di mana setiap klausa itu diberi penghubung dengan menggunakan operator OR atau gitu ya. Maka masing-masing klausa juga harus ditulis di dalam kurung buka dan kurung tutup ya. KD kemudian underscore BLN sama dengan, nah kalau if kemarin Anda masih ingat kalau Boolean expression maka penulisan sama dengannya itu tidak hanya sekali tapi dituliskan 2 kali. Kalau kita tuliskan sekali berarti dia bukan Boolean hasilnya, dimana hasilnya itu true or false. Tetapi kalau kita tuliskan sekali dia merupakan operasi aritmatika ya, operasi matematika. Misalkan penambahan, pengurangan dan yang lain sebagainya. Nah, di sini jika KD bulan sama dengan 1, kemudian OR ya, OR itu kita berikan kalang 2 kali. Kemudian di sini KD bulan sama dengan 3 ya. KD BLN sama dengan 3. Kemudian OR lagi ya. Nah, maka penulisannya seperti itu. Ya, jadi penulisannya kita tuliskan semuanya di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jika ada penghubungnya ya, jika kita menggunakan operator aritmatika di mana di sini menggunakan OR, maka masing-masing kita tuliskan di antara kurung buka dan kurung tutup ya. Jika di sini KD bulan 1 sama dengan 1, 3, atau 5, atau 7, atau 8, atau 10, atau 12, maka akan tampil di layar. Jumlah hari sama dengan 31 hari. Tetapi jika ternyata KD bulan yang kita masukkan itu tidak berada di atas ini, ya, tidak memenuhi kriteria if yang pertama, maka kita cek di dalam if yang kedua, ya. Apakah KD bulan itu sama dengan 4 atau 6 atau 9 atau 11. Kalau dia termasuk di antara salah satu ini maka akan tampil jumlah hari sama dengan 30 hari. Tapi kalau dia tidak termasuk di dalam salah satu ini maka akan dicek ke if berikutnya, yaitu jika KD bulan sama dengan 2. Kalau dia terpenuhi maka akan tampil jumlah hari sama dengan 28 atau 29 hari. Tapi jika tidak terpenuhi kita akan ke else yang terakhir. Karena di sini alternatif terakhir, maka di sini tidak menggunakan if lagi ya. Jadi yang terakhir inilah yang akan dikerjakan. Di dalam switch dia nanti akan sebagai default ya, default action. Yaitu akan tampil salah masukkan kode bulan. Nah, ini adalah program dengan menggunakan if ya. Bagaimana flowchartnya? Nah, ini adalah flowchartnya ya. Masukkan kode bulan ya. Sebenarnya tulisan ini jika kode bulan itu sama dengan 1 atau 3 atau 5 sampai dengan 12 ini dia berada di dalam sini. Kalau true maka akan tampil jumlah hari 31 break ya. Break ini berarti switch ya. Kemudian jika false dia akan cek switch yang kedua. Kemudian jika true dia akan kerjakan jumlah hari sama dengan 30. Kemudian break selesai berhenti. Tapi kalau tidak dia akan cek case value yang ketiga yaitu kode bulan sama dengan 2 atau tidak. Jika ya maka akan tampil jumlah hari 28 atau 29. Tapi jika tidak maka akan tampil salah input kode bulan. Kemudian ini adalah contoh program yang menggunakan switch masih dengan menggunakan kasus yang sama ya. Nanti coba Anda bandingkan kira-kira dalam penulisannya lebih efektif yang mana, apakah menggunakan if atau menggunakan switch case ya. Nah, di sini masih sama, ini adalah header filenya, kemudian deklarasi variabelnya sama yaitu KD bulan, tipenya juga sama yaitu integer. Kemudian perintah berikutnya itu sama, masukkan kode bulan, disimpan di dalam variabel KD bulan. Nah, di sini adalah switch ya. Di sini KD bulan, yaitu variabel yang dipakai adalah KD bulan, di mana KD bulan tipenya adalah integer ya. Maka case value-nya harus memiliki tipe yang sama. Berarti case value-nya itu berupa bilangan bulat. Nah, di sini 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 itu kan bilangan bulat.
Jadi cash value yang ada di sini tipenya itu harus sama dengan variabel yang Anda pakai, ya, yang ada di switch-nya, switch expression-nya. Nah, kalau kita menggunakan case, maka cukup dituliskan untuk memisahkan antara case yang satu dengan case yang lain, dipisahkan dengan titik 2, ya. Tapi case-nya tetap dituliskan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kurung kurawal tutupnya itu dia ada di sini, ya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk program yang tadi ya sebelumnya ya. Nah, kalau misalkan kode bulan yang dimasukkan itu 1, berarti dia memenuhi cash value yang pertama, maka akan tampil jumlah hari sama dengan 31 hari. Nah, di sini ada break, maka selesai ya, dia tidak melanjutkan untuk menjalankan perintah berikutnya. Kemudian kalau misalkan switch expression-nya itu sesuai dengan salah satu case value yang ada di sini, yaitu 4, 6, 9 atau 11, maka akan tampil jumlah hari sama dengan 30 hari ya, karena break maka selesai. Tapi jika tidak, akan dicek apakah case value-nya itu sama dengan 2 atau tidak. Jika iya, maka akan tampil jumlah hari sama dengan 28 atau 29 hari. Break selesai. Tapi jika tidak memenuhi semua kriteria dalam case value yang ada di atas, maka yang akan dikerjakan adalah default action-nya, yaitu akan tampil di layar salah masukkan kode bulan, salah memasukkan kode bulan. Kemudian outputnya, jika di sini saya masukkan 5, maka 5 itu memenuhi case value yang berada di urutan pertama ya, yaitu apakah sama dengan 1, 3 atau 5 atau 7. Nah, di sini ada 5, berarti nanti akan tampil jumlah hari sama dengan 31 hari. Nah, di sini jumlah hari sama dengan 31 hari. Oke. Di sini penjelasan dari program tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam perintah switch ini adalah bahwa setelah masuk ke sebuah pilihan case tertentu, maka pernyataan akan keluar dari case jika sudah menjumpai break. Jadi kalau kita sudah menemukan break, maka dia sudah keluar dari case ya. Kemudian jika kita tidak menjumpai perintah break, maka akan dikerjakan semua perintah sampai bertemu dengan break ya. Misal program di atas baris salah satu break itu dihilangkan dan dijalankan dengan masukkan data yang sama. Contohnya berikut ini ya. Nah, di sini tanpa break ya. Breaknya di situ dihilangkan ya. Ini adalah programnya. Nah, tadinya kan breaknya kan di sini ya. Setelah checkout jumlah hari sama dengan 31 hari ada break. Kemudian di sini juga seharusnya ada break. Nah, di sini breaknya dihapus, kemudian yang pertama juga breaknya dihapus. Nah, untuk yang ketiga dan yang keempat breaknya itu tetap. Kira-kira kalau dijalankan apa yang terjadi? Kita masukkan kode bulannya sama, yaitu 5. Maka di sini tampilannya hasilnya adalah jumlah hari sama dengan 31 dan jumlah hari sama dengan 30. Ya. Karena apa? Karena meskipun di sini memenuhi, tapi di sini ada break ya. Sementara di atasnya itu tidak ada break. Maka jumlah hari sama dengan 30 ini tetap ditampilkan, tetap dikerjakan karena dalam case yang kedua ini tidak ditemukan break. Ya, seperti itu. Kemudian contoh lain yaitu untuk kasus jurusan ya. Di sini kasus jurusan yang ada di perguruan tinggi, yaitu dengan ketentuan pilihan 1 itu untuk jurusan manajemen informatika D3, kemudian 2 itu untuk teknik komputer D3, 3 itu untuk komputer akuntansi D3, kemudian 4 itu teknik informatika S1, kemudian 5 itu sistem informasi S1. Jika angka yang dimasukkan itu selain 1, 2, 3, 4 atau 5, maka akan ada komentar salah masukkan pilihan. Maka algoritmanya yaitu yang pertama kita mulai, kemudian kita harus definisikan variabel yang dimasukkan disimpan sebagai apa. Misalkan di sini disimpan sebagai pilihan atau pil ya. Maka akan dicek jika pil itu sama dengan 1, tampil jurusan MI D3. Sampai dengan jika pil itu sama dengan 5 akan tampil jurusan SI S1. Dan jika pil itu
tidak termasuk dalam kriteria 1 sampai 5, maka akan tampil salah memasukkan pilihan. Nah, ini adalah flowchartnya ya. Di sini ada break ya, berarti kita bisa menggunakan switch case. Karena nilainya pasti, kita bisa gunakan if atau kita bisa gunakan switch case ya. Di sini untuk pilnya itu atau pilihannya itu antara 1 sampai dengan 5. Jika 1 akan tampil jurusan MID 3, kemudian break berarti selesai. Jika 2 jurusan TKD 1, D3, 3, KAD 3, 4 jurusan TIS 1, 5 jurusan SIS 1. Jika ternyata ini semua case value ini bernilai false, maka akan tampil salah masukkan pilihan. Maka programnya sebagai berikut ya. Nah, di sini variabel yang kita deklarasikan yaitu pil ya. Kemudian masukkan pilihan akan kita simpan sebagai pil karena di sini variabelnya pil, maka di sini penulisan variabelnya juga sama. Karena integer berarti bilangan bulat. Kemudian jika 1 switch pil, jika case value-nya itu 1, maka akan tampil ini ya. Kemudian break sampai dengan case value 5 akan tampil jurusan SIS 1 break. Kemudian untuk default action-nya yaitu salah masukkan pilihan ya. Jika kita masukkan 1, maka akan tampil jurusan MID 3. Kita masukkan 3 akan tampil jurusan KA D3. Nah, dia di sini selesai ya. Tidak mengerjakan statement berikutnya karena di masing-masing switch value, case value di sini dituliskan break di belakangnya ya, dituliskan break. Jadi hanya case value tersebut saja yang akan dikerjakan statementnya. Kemudian contoh lain yaitu untuk menentukan bilangan ganjil dan bilangan genap ya. Dikatakan sebagai bilangan genap jika sisa hasil bagi bilangan tersebut dengan 2 itu sama dengan 0. Tapi jika tidak sama dengan 0, maka dia adalah bilangan ganjil ya. Nah, di sini nanti ada angka yang akan kita masukkan. Berarti kita harus deklarasikan variabel dinamakan angka, tipenya adalah integer ya. Kemudian angka yang kita masukkan itu akan disimpan di dalam variabel angka. Nah, di sini switch angka ya, di mana angka jika mode 2 ya, jika mode 2 sisanya adalah 0, maka dia dikatakan sebagai bilangan genap. Jika sisanya 1, dia dikatakan angka tersebut sebagai bilangan ganjil ya. Nah, di sini jika saya masukkan 111, maka karena dia tidak habis dibagi 2, artinya masih ada sisa 1, maka di sini bilangan ganjil. Kalau saya masukkan 48 karena habis dibagi 2 atau sisanya 0, maka dia adalah bilangan genap. Kemudian untuk di sini program untuk menampilkan sebutan ya berdasarkan nilai, di mana untuk nilai 100 sebutannya adalah excellent, 90 adalah bagus, 80 adalah belajar lagi. Kemudian selain 190 dan 80, maka maaf Anda gagal ya. Nah, di sini nilai yang dimasukkan di sini Anda memasukkan nilainya, angkanya bisa di dalam program atau pada saat program dijalankan. Kalau di sini di dalam program kita tentukan, berarti kapanpun dan berapa kali pun program dijalankan, nilai akan selalu bernilai 90. Tapi kalau Anda tidak deklarasikan di sini ya, Anda masukkan pada saat program dijalankan, berapa kali pun program dijalankan Anda bisa menginputkan angka yang berbeda. Ya, kalau di sini nilainya itu 90, maka akan tampil apa? Di sini yaitu akan tampil bagus saja. Karena di setiap case value itu diletakkan break ya. Nah, di sini yang tampil adalah bagus ya. Oke, saya rasa itu yang